Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus, ya, yaitu dalam arti berusaha untuk membersihkan hati. Tazkiyah, berusaha untuk membersihkan atau mengupayakan kebersihan hati. Tazkiyah, atau kalau dalam bahasa umumnya itu tasawuf. Tasawuf itu beda dengan akhlak, Pak. Kalau akhlak itu dia perbuatan zahir, menolong orang, membantu yatim, ya, bersedekah, mungkin membangun masjid, ya, berbakti sama orang tua. Itu akhlak namanya, akhlak. Tapi dia tidak berbicara hati. Tidak berbicara hati. Apakah ikhlas melakukannya? Apakah ada dengki di dalamnya? Apakah ada ujub di dalamnya? Nah, itu tidak dibicarakan oleh akhlak. Yang membahasnya itu tasawuf. Tasawuf dari kata sofa, kejernihan. Jadi akhlak itu bermain di wilayah zahir, adapun tasawuf itu ranahnya itu di wilayah batin. Bisa jadi orang ada yang akhlaknya baik, tapi tasawufnya, hatinya itu buruk, bisa jadi. Bisa jadi ada orang yang hatinya tasawuf, tetapi akhlaknya kurang mendukung. Kurang mendukung itu. Contoh, membantu orang, itu akhlaknya baik. Sepakat, itu bagus, dan akhlak adalah kesempurnaan iman, ya. Akhlak. Tetapi bisa jadi ketika dia berbuat itu ada ujubnya, ada merasa baiknya, merasa baik, ada mungkin riyaknya juga ingin dilihat, ada mungkin sum'ahnya juga ingin kedengeran. Nah, itu berarti akhlak zahirnya itu bagus, tapi akhlak batin yang biasa disebut tasawuf itu belum bersih, gitu. Belum bersih. Ada orang menunjukkan kepatuhan, akhlaknya bagus, adabnya bagus, menunjukkan kepatuhan, menunjukkan taat kepada pimpinan, kepada atasan yang memberikan dia kewenangan ataupun yang memberikan dia lewat tangannya Allah memberikan dia rizki. Dia patuh, taat, manut. Tapi bisa jadi dalam hatinya itu kebalikannya, gitu. Nurut, patuh, taat, alim, bisa jadi akhlak luarnya. Tapi akhlak batinnya, atau kita sering sebutnya tasawufnya itu, sofa'u qalbihinya tidak seperti itu. Jadi akhlak itu berbeda dengan tasawuf. Kalau akhlak itu adalah perkara-perkara zahir, dan tasawuf itu bermain di wilayah batin. Nah, yang Allah lihat itu hatinya. Yang Allah lihat itu hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada kalian, ini hadis Riyadhus Shalihin. Allah tidak melihat kepada kalian rupa dan harta kalian, kedudukan kalian, tetapi Allah melihat dari kalian hati-hati kalian dan amal kalian. Jadi hati yang paling pertama, yang Allah pandang, yang Allah anggap, yang Allah lihat itu hatinya. Jadi berarti praktikalnya banyak orang yang beramal tetapi tidak diikuti dengan hati. Nah, tazkiyatun nufus atau istilah populernya itu tasawuf, itu adalah cara upaya untuk bagaimana kita membersihkan hati kita tersebut. Belum lagi kita bahas hati itu ada 5 lapis. 5 lapis. Kalau kita dalami itu luar biasa. Lapisan pertama itu basiroh. Basiroh, mata hati. Dia dapat menangkap sinyal baik, sinyal buruk, dapat menilai ini baik, ini buruk. Itu basiroh. Lapis kedua nanti itu ada domir. Domir ini bahasa Indonesianya nggak ada. Kata benda, isim, ad-domir. Makanya dalam hadis ada sal domir, tanya domirmu. Itu nggak ada terjemahannya itu. Nggak ada terjemahannya domir. Boleh kita artikan nurani mungkin. Mungkin ya nurani. Lalu lapisan ketiga itu adalah fuad. Fuad ini kalau kita boleh bahasakan hati kecil. Dan fuad ini tidak pernah bisa berdusta. Fuad ini tidak bisa berbohong. Bagaimanapun kita menutup-nutupinya, bagaimanapun kita berpikir, fuad itu tidak pernah bisa berbohong. Dalam ayat ma kadzabal fuadu ma ro'a, surat An-Najm waktu kita baca tafsirnya itu. Hati itu tidak pernah mendustakan ma ro'a, apa yang dia lihat. Mungkin di depan orang dia bicara, saya lakukan ini semua demi rakyat. Tapi fuadnya, bohong kamu, paling-paling kamu pengen proyek. Paling-paling kamu ingin nanti naik jabatan lagi dan dipilih lagi. Fuad. Mungkin ada orang nyumbang ke masjid. Tampilan luarnya, dari lapisan luarnya itu oke, bagus sudah. Tetapi fuadnya itu membohonginya, bukan membohonginya, membantahnya. Kamu nyumbang ke masjid bukan untuk li'ila'i kalimatillah, tapi kamu ingin dipandang sebagai dermawan. Hati yang namanya fuad, lapis ketiga dari hati, dia tidak bisa berdusta. Al-Quran menyatakan begitu. Ma kadzabal fuadu ma ro'a. Fuad itu tidak pernah bisa berdusta. Kita bisa membahasakannya hati kecil. Hati kecil itu nggak pernah berdusta. Minta fatwa hati. Fuad. Lapis keempat itu namanya sir. Sir itu sesuatu yang sangat lembut, sangat halus, sangat rahasia. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Sir, makanya hati itu sirullah. Dia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sir. Sesuatu yang paling lembut, yang paling halus, yang paling kita semua ini belum nyampe ke sir. Dan saya pun masih jauh dari kata sir ini. Kebaikan yang sampai dari sir itu belum pada nyampe. Karena kalau orang sudah ketakwaannya menembus sir dalam hatinya itu, maka dia telah qarib ilallah, telah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata telah menjadi abduhul qarib, hamba yang paling dekat dengannya. Sudah menjadi walinya, sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sir itu.
Yang terakhir latifah atau latoif. Nah, kalau latoif ini seluruh detail hatinya, kolbunya, seluruh detail fisik, jiwa dan raganya itu sudah Allah gitu. Itu latoif. Belum nyampe kita ke sini. Ma'rifat. Latoif. Semuanya itu sudah Allah gitu. Nah, kalau sudah ketakwaan kita itu sampai menembus latoif ini, maka sesuai dengan hadis Nabi SAW, andaikan Allah itu memerlukan tempat, maka langit dan bumi tidak cukup baginya. Lan yasa'uhu. Walakin wasi'ahu qalbul mu'min. Tetapi andaikan Allah memilih untuk bertempat, yang bisa dijadikan tempatnya itu hanya qalbul mu'min, hatinya orang beriman. Jadi andaikan Allah nyari tempat, ini langit bumi nggak cukup ini, 7 lapis langit dijejerkan, lalu bumi semuanya dijejerkan, itu tidak akan cukup bagi Allah. Andaikan Allah memerlukan tempat. Lan yasa'uhu walakin wasi'ahu qalbul mu'min. Tapi Allah dapat bertempat andaikan Allah memerlukan tempat di hati orang beriman. Wasi'ahu qalbul mu'min. Nah, kalau hati kalau iman sudah sampai ke derajat ini, sudah merasuk ke latoif kita, itu seluruh jiwa raga kita, hati kita seluruhnya, detail dari hidup kita itu sudah Allah semua. Berpikirnya Allah, berbuatnya Allah, detak jantungnya Allah, kemudian getar rasanya itu Allah, hatinya juga Allah semua. Nah, itu kalau iman sudah merasuk ke dalam latoif kita. Jadi lapisan teratas itu basirah, lapisan kedua itu adalah dhamir, lapisan ketiga itu adalah fuad, lapisan keempat itu adalah dhamir. Kalau dalam ilmu nahwu dhamir itu kata ganti. Kalau dalam ilmu hati dhamir itu adalah apa? Saya katakan tidak ada terjemahannya. Nurani aja lah, nurani. Lapisan keempat ada sir, sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang sangat tenang dan nyaman dalam hati gitu. Mutmain dengan hati, itu sir. Lalu lapisan yang paling terdalamnya latifah, artinya kelembutan, sesuatu yang lebih halus dari sir. Kalau sir itu halus, kalau latifah itu lebih halus dari sir. Maka orang-orang seperti ini tidak akan bisa lagi digoda oleh setan. Yang paling atas apa tadi kan? Yang paling atas, yang paling luar maksud saya. Itu basirah. Basirah sampai latifah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, sebagaimana janjinya, Allah mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat As-Sad ayat 83. Kamu tidak akan bisa menggelincirkan orang yang mukhlasin, yang ikhlas, yang berhati jernih, yang berhati yang hatinya itu sudah di dalamnya itu Allah semua gitu. Kamu tidak akan bisa menyentuh dia. Surat Sad ayat 83. Orang bernama Abdul Latif. Ya berarti hamba dari Allah yang maha lembut. Iya, Latif itu sama latifah sama. Latif muannasnya latifah, jamaknya latoif. Sesuatu yang paling halus, paling lembut, lebih lembut dari sir. Nah, kalau kita sudah mencapai derajat ini dan
Saya juga hanya bisa menyampaikan ini, Pak. Jauh Saya pun hanya bisa menyampaikan. Makanya saya tadi disclaimer dulu. Saya hanya bisa menyampaikan. Rasulullah menyampaikan. teorinya bisa. Sir yang seluruh rasa dan asanya itu udah Allah gitu, itu sir itu. Maka orang-orang seperti ini kalau doa udah mustajab. Kalau dalam bahasa hadis, lau aqsama billah la abarrah, andai dia berucap aqsam Allah la abarrah, nyata. Mun bahasa kolot baheula mah saciduh metu saucap nyata. Tah eta orang-orang yang sudah sirnya itu Allah. Apalagi kalau sudah lataifnya Allah, waduh udah. Nah, kita mah rata-rata bermain di wilayah basiroh dan domir. Basiroh itu mata hati, domir itu nurani. Andaikan kita berpegang pada nurani saja, itu udah pasti selamat dunia akhirat itu. Mau korupsi, memang sih butuh, memang sih bisa. Nurani tanya, sal domirok, tanya nuranimu. Aduh, ini saya membuat lapar sekian juta orang, nggak jadi. Kemudian di jalan raya mau berhenti sembarangan, atau bikin macet jalanan, atau berjualan di trotoar, atau parkir di pinggir jalan. Dengan begini saya menyulitkan hamba-hamba Allah yang mau lewat. Nuraninya nggak nerima, dia tinggalkan itu. Egois. Kalau orang pakai domir semuanya itu nggak ada orang yang merugikan orang lain. Kan ada orang yang suka jualan di trotoar, parkirannya itu ke jalan kan, mengganggu orang lewat. Atau ada yang melakukan hal lain lah, buang sampah sembarangan. Itu kalau ditanya domirnya itu nggak akan nerima. Kalau saya buang sampah di sini, ini sampah nanti orang kepleset, ini sampah nanti nyumbat kali, ini sampah bakal ini sarang penyakit, sarang nyamuk segala macam. Di situ domir yang bicara. Kalau basiroh itu bicaranya benar salah. Benar salah. Ini melanggar atau tidak? Ini sesuai hukum atau tidak? Ini etik atau tidak? Itu wilayah domir. Wilayah apa? Wilayah basiroh. Mungkin atas pertimbangan sosial, saya nggak jadi. Mungkin atas pertimbangan hukum, saya nggak jadi. Mungkin atas pertimbangan norma yang berkembang baik agama ataupun adat, saya nggak jadi. Tapi kalau sudah domir itu sudah wilayah nurani. Lebih dalam lagi itu fuad. Fuad inilah yang bertugas untuk menyatakan salah secara kolbu gitu. Apa yang kita niatkan itu dikoreksi oleh fuad. Apa yang kita niatkan dikoreksi oleh fuad. Kamu itu bohong, kamu bicara sedekah untuk lillahi ta'ala. Bohong kamu baca Quran untuk Allah. Bohong kamu, itu yang ngoreksi itu fuad gitu. Fuad juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Fuad jamaknya afidah. Dia yang suka ngoreksi niat kita. Kalau basiroh dan domir itu dia ngoreksi benar salah, sesuai tidak sesuai, atau pantas tidak pantas. Tapi kalau sudah fuad itu dia ngoreksi niat terdalam kita itu apa di situ. Jadi kalau udah sampai ke fuad aja kita udah selesai dengan diri kita sebenarnya. Kalau masuk wilayah sir itu aulia Allah. Kalau masuk lagi lataif itu aulia illah itu. Para anbiya'i wa rasul. Nah itu lapisan-lapisan hati kita. Dan tujuan kita belajar tazkiyah nufus ini kesana gitu. Minimal domir kita yang disuruh oleh Nabi sebagai pegangan itu benar gitu. Minimal domir kita itu benar. Ataupun kalau tidak domir, basiroh kita benar gitu. Membedakan, memisahkan hak dan batil itu benar, punya standar gitu. Baik standar agama,
berupa dalil Quran dan hadis atau standar moral. Itu basirah di situ. Pemilihan umum contohnya. Ini saya milih siapa? Tanya domirnya. Jangan melihat media, jangan terpropaganda oleh kampanye, jangan terbuai oleh harapan, apalagi kena serangan pajar pagi-pagi. Apalagi hoax. Pakai basirah. Pakai basirah. Kekuatan dan daya pikir logik kita itu kan wilayah basirah. Pakai. Logis nggak saya milih ini? Mafsadat madarat tidak milih ini. Pakai basirah. Lalu nanti putuskan dengan domir. Baik, menurut saya ini benar. Masalahnya banyak pemilih itu nggak menggunakan basirah, nggak menggunakan domir, menggunakannya kepentingan jangka pendek. Kalau dia orangnya berkelas mungkin yang dia pikirkan itu proyek ataupun manfaat duniawi. Kalau dia awam yang dia pikirkan janji manis dan angin surganya. Nah, itu. Atau mungkin serangan pajarnya yang 50.000. Kalau di daerah 50.000, di kota mungkin 100. Menerima 1 menit sengsara 5 tahun. Lumayan. Tapi kata para ulama justru dosa yang memilih lebih gede daripada yang dipilih. Kalau ada kebijakan yang tidak. Karena seseorang punya hak berkuasa dan bisa mengeluarkan kebijakan, itu ada mandatori dari yang memilihnya. Pemilih itulah yang lebih besar dosanya daripada yang dipilih. Menerima 50.000 aja dosa. Betul dosa. Karena apa? Karena dia telah menggadaikan hak pilihnya dan tidak menanya domirnya. Kata Rasul, sal domiroka, minta fatwa pada domirmu. Ada pernyataan begini, mohon maaf. Katanya masyarakat ini kalau ada yang meninggal datang ke Ustad, ada yang kesurupan datang ke Ustad, minta pertolongan lah kayak gitu, tahlilan. Tapi giliran politik nggak mau diarahin sama Ustad. Ya itu, kawin aja nanya Ustad, minta doa, minta restu dan sebagainya. Tapi ketika memilih untuk bangsa, untuk level kapasitas negara, dia nggak tanya siapa-siapa. Lihat duit dulu ya. Lihat duit dulu, bukan lihat ustaz dulu, lihat duit dulu. Ada fatwa dari MUI ya. Ada sebenarnya, tapi kriteria ada fatwanya, pemimpin itu harus ini. Tapi tidak sampai ke ini. Masalahnya banyak kalangan umum yang tidak bisa menyerap dan menangkap pesan dari fatwa itu. Gurunya salah. Bahwa memilih yang salah itu berdosa gitu. Bahwa milih itu harus istikharah, bahwa milih itu harus dengan pertimbangan tadi, pertimbangan maslahat mafsadat dan lain-lain sebagainya. Ini kaitannya kalau masalah hati dengan perkara yang besar di masyarakat. Tapi lebih praktis kita membahasnya perkara hati yang terkait dengan akhlak-akhlak kita sehari-hari. Jadi andaikan itu menjadi usaha maksimal kita dalam rangka tazkiyatun nufus, maka mudah-mudahan basirah kita selamat, domir kita selamat, dan fuad kita selamat. Supaya niat kita itu menjadi niat yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas ya. Dan itu perkataan iblis sendiri yang Allah kutip kepada Al-Quran kan gitu. Iblis mengatakan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Aku tidak bisa menggodanya ya Allah. Aku tidak bisa menggodanya. Kenapa? Karena kalau hamba Allah itu sudah mukhlasin, itu sudah mainnya di wilayah fuad, ke bawah itu, lebih dalam itu. Setan gak sanggup menuju situ. Jadi godaan setan itu hanya bermain di wilayah tadi, mengalahkan basirah, mengalahkan domir. Kalau sudah fuad, malaikat pun tidak tahu. Ikhlas tidaknya seseorang, saking halus dan lembutnya, malaikat pun tidak tahu. Itu adalah sirrun baina rabbi wa abdi. Itu adalah sebuah sir, rahasia antara Allah dengan hambanya.
Fa inna ilajal ikhlasi kasru hududi nafsi wa qat'u tama'i anid dunya. Nah, di antara cara agar kita bisa menjaga keikhlasan adalah kasru huzuzi nafs. Mematahkan, menghancurkan segala macam kepentingan-kepentingan yang ada di dalam nafs kita. Di dalam jiwa kita, nafs. Segala kepentingan, segala huzud, segala hajat, segala motif dibersihkan. Itu cara kita mengupayakan ikhlas. Jadi kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain selain pertimbangannya Allah dan pertimbangannya keridhaan Allah, maka kita masih terikat oleh yang namanya huzuzun nafsi. Apa huzuzun nafsi itu? Kepentingan-kepentingan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waqat utama'i anid dunya. Nah, di antara cara mengupayakan keikhlasan itu adalah memutus toma, mana toma? Kerakusan, keserakahan, terlalu cinta anid dunya, kepada dunia. Itu membantu kita untuk lebih ikhlas kepada Allah, yaitu memutus tamak. Beda ya antara semangat untuk berbuat baik dengan tamak, itu berbeda. Kalau dia mengejar dunia untuk kebaikan, itu bukan tamak, tapi hirsun. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu, obsesilah kamu, tamaklah kamu ala ma yanfa'uka, kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu, dunia dan akhirat. Itu. Tapi kalau toma itu konotasi negatif. Toma itu adalah keserakahan, keinginan berlebih, dan ketamakan yang sifatnya negatif. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan afatur rijali tahta buruki toma. Kehancuran para lelaki karena ketamakannya. Afatur rijal fit toma, karena toma. Mungkin toma itu datangnya dari istrinya, bisa jadi. Toma itu dorongan dari anak incunya. Toma itu bisa jadi dorongan dari lingkungan, supaya dia terlihat mewah dan terpandang, muncul ketamakan di situ. Nyari yang halal nggak ada, yang haram diembat. Itu dari ketamakan. Jadi kalau kita ingin meraih yang namanya ikhlasul qalbi, yang pertama adalah putus seluruh kehendak-kehendak nafsu kita. Putus seluruh pertimbangan-pertimbangan motivasi selain Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qat'ut tama. Putus juga ketamakan kita kepada dunia. Wa tajarrudu lil akhirah. Dan tajarrud, semata-mata gerak dan perbuatan kita lil akhirah, untuk akhirat. Makanya ayat yang kemarin kita bahas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum masykura. Orang-orang yang disebut amalnya itu masykura, berkualitas, mardiyun anhu, diridhoi oleh Allah Ta'ala, majziyun bihi, diberikan pahalanya maksimal, masykurun lahu, diapresiasi oleh Allah Ta'ala, dan makbulun minhu, dan diterima. Itu syaratnya ada di depan. Waman aradal akhirata, motivasinya harus akhirat. Wasa'alah sa'yaha, dan menempuhnya dengan cara terbaik, yaitu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Wa huwa mu'minun, sembari seraya dia beriman kepada Allah. Jadi motivasinya akhirat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau ini dipenuhi,
Di ujung ayat Allah berbicara, ulaika kana sa'yuhum masykur. Amal mereka masykur, bukannya diterima, tapi diridhoi, diberikan pahala terbanyak, kemudian diapresiasi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang langkah kita itu bagaimana supaya amal perbuatan kita atau tingkah laku kita itu tajarrud lil akhirah, semata-mata untuk negeri akhirat. Nah, kalau kajian tasawuf, kalau orang sudah nyampe ke mana tadi? Ke sir, itu mereka sudah nggak peduli lagi. Mau dapat apa, nggak dapat apa dari Allah itu nggak peduli lagi. Yang penting Allahnya. Makanya kalangan sufi itu selalu, aku tidak berharap surga dan aku juga tidak mengkhawatirkan neraka karena fokusku adalah Allah. Fokusnya adalah Allah. Sebenarnya hakikatnya itu tidak berbeda dengan bahasan keikhlasan. Kalau bahasa sufi mungkin aku sujud semata-mata karena keriduanmu ya Allah, bukan karena surga dan nerakamu, tapi semata-mata adalah engkaunya gitu, Allahnya gitu. Itu semua tidak jauh beda dengan orang yang beribadah, ya Allah, as'aluka al-firdausal a'la. Aku memohon firdaus yang tertinggi darimu. Sebenarnya tidak berbenturan, hanya bahasa orang sufi itu bahasanya kayak tadi. Bahwa hakul haqaik, bahwa al-haq, dari segala yang hak itu hanya engkau ya Allah. Yang lain itu bukan pertimbanganku. Itu bahasa sufi. Ini bahasa kitanya, ya Allah, beri kami keridhoanmu, beri kami rahmatmu, beri kami maghfirahmu, dan kami memohon surgamu, lalu jauhkan dari nerakamu. Sama saja sebenarnya. Cuman ini bahasa kalangan sufi yang lebih dalam, ini bahasa yang umum gitu. Ya, tidak untuk dipertentangkan. Kalau di kita banyak di Indonesia yang sufi. Ya, tapi perlu dilihat sufinya itu adalah sufi sunni, sufi sebenarnya, atau sufi tampilan. Sebagai contoh itu siapa gitu di sini? Nanti kalau disebut contoh nanti ini kultus atau bisi polemik juga. Jadi sebaiknya kita sampaikan ini aja nilai-nilainya saja, nilai-nilainya. Tapi ada lah ya. Soalnya ada juga itu yang mobil keliling menuliskan dirinya bahwa ada tulisan di situ sufi Indonesia. Nah itu khawatir juga itu. Iya. Biasanya kalau sufi itu tidak menunjukkan dirinya gitu. Iya. Sufi yang hakiki ya nggak akan menunjukkan dirinya. Nggak akan ikatan sufi Indonesia ya, itu kurang tepat kalau wilayah sufi itu diumumkan. Tapi kalau kita tadi ditinjau dari kajian tasawuf bahwa hati itu berlapis 5 itu, wah, keliling-keliling menamakan dirinya sufi ya sepertinya tidak pas gitu. Ya kan? Di mana kerahasiaan dia dengan Allah? Di mana kerahasiaan dia dengan fuad itu? Maka saya tadi disclaimer, saya pun hanya bisa menyampaikan. Selebihnya mangga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya berupaya masing-masing mentajarudkan diri semata-mata karena Allah. Mentajarudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan. Tapi menempuh ke sana adalah sebuah upaya atau ikhtiar. Sekurang-kurangnya basiroh kita bersih gitu loh. Domir kita bening. Basiroh Komo fuad. Fuad mah hati dengan fuad itu sesuai gitu, teu bohong gitu.
niat jeung hati itu tengah bohong, itu sudah fuadnya itu hanif. Kalau sufi itu apakah mempunyai sifat-sifat asmaul husna? Soal Sufi itu sangat mengagungkan Asmaul Husna. Dalam kajian mereka, zikir itu ada grade-nya, itu ada 3. Yang pertama zikrul asma. Zikir asma, nama-nama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berilmu, Allah Maha Latif, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Zikrul asma, memuji-muji Allah dalam sifat-sifatnya, apa dalam asma-asmanya. Allah Maha ini yang 99 nama itu. Ya Ghani, karena dalam hati kita ini masih ada keinginan untuk jadi Ghani. Ya Wahhab, yang memberi karunia, itu masih ada maksud dalam hati kita, ingin supaya kaya, makanya kita panggil ya Ghani. Betul. Kenapa kita panggil Allah dengan sebutan misalkan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Dzul Quwwatil Matin? Karena masih ada harapan-harapan. Kita ingin mendapatkan itu. Lalu memuji Allah dengan nama itu. Itu bagus. Bagus banget. Nggak ada sama sekali buruknya. Itu bagus banget. Tapi dalam zikir asma, itu masih ada motivasi kita. Ingin sesuatu dari Allah. Maka kita panggil-panggil Allah dengan nama itu. Itu bagus. Tapi di atas zikir asma ada yang atas yang kedua, zikru sifat. Memuji Allah dengan sifatnya. Sifat-sifat Allah bahwa maha lembut, maha kasih, maha meliputi, pokoknya sifat-sifat Allah baik fi'liyah atau zatiyah itu disebutkan. Itu zikir sifat. Ini juga sangat bagus di atas zikir asma. Tapi tetap ini ranah wilayahnya, kita di situ masih ada maksud. Nah, yang paling puncak itu zikru zat. Zikir dengan zatnya Allah. Ini paling dahsyat ini. Yang dia panggil, yang dia sebut itu zatnya Allah. Allah, 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 Allah. Sampai meninggal itu Allah, Allah, Allah. Itu zikir zat. Zikir asma itu bagus sekali. Zikir sifat itu lebih bagus, sangat bagus. Zikir zat itu yang paling puncak. Tapi kita mah cukup di zikir asma saja. Zikir asma aja masih kurang kita mah. Zikir asma aja masih kurang. Sok dalam sehari semalam pernah tiap hari khatam Asmaul Husna? Enggak pernah. Padahal kata Rasulullah yang menghafalnya masuk surga. Betul. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahidah, 100 kurang 1, ditegesin tuh. 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, mendawamkannya, dakhalal jannah. Masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita tiap hari menzikirkan Asmaul Husna sebagai zikrul asma kita? Rasa nama henteu. Kunaon? Hafal ge dah henteu. Gitu. Eta we logika hafal ge henteu komo menzikirkan. Kecuali tiap hari kita mau buka mushaf, membaca mushaf. Ada di belakang mushaf suka ada kan? Atau kita buka Google. Apa namanya? 99 nama Allah baca di Google. Atau di catatan mungkin gitu. Hafal aja belum. Tapi Nabi menyebutnya bukan membaca, menghafal. Man ahsoha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau anjuran zikrullah zikrun katsiro
Zikrul asma dan sifat. Asma dan sifat. Asma dan sifat. Tetapi maksimalnya dengan zikrul zat juga. Dengan zikrul zat juga. Maksimalnya. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya zikrul asma wa sifat, bisa jadi hatinya belum hadir. Bisa jadi hatinya belum hadir. Tapi kalau sudah lengkap, asmanya disebut, sifatnya disebut, lalu menyebut zatnya, memikirkan dan merenungi zatnya, itu sempurna zikirnya. Nah, kita mah di zikir asma aja masih belum maksimal. Zikir sifat apalagi, zikir zat apalagi. Kalau kita berusaha misalkan dalam zikir, di benak kita tuh Allah, Allah, hanya Allah gitu. Berat itu. Hanya memikirkan Allah itu berat. Zikir asma sajalah udah maksimal itu. Jaminannya surga. Zikir asma aja. Kedua itu sholat kayaknya. Iya, sholat mah wajib. Sholat itu bagian dari zikir zat. Sholat itu bagian dari, karena ketika kita sholat, kita memikirkan, fokus hati dan otak kita itu ke Allah. Akal dan hati kita kan ke Allah. Allahu Akbar. Maksud dari Allah Akbar itu adalah Allah itu maha kabir dari segala yang kabir. Allah itu maha kabir dari segala yang kabir. Itu kan zikir zat. Keluarga itu kabir. Tapi di hadapan Allah, Allah maha kabir, maha besar, akbar. Harta benda itu besar. Tapi ketika di hadapan Allah, Allah maha besar. Jabatan itu besar, tapi di hadapan Allah maha besar. Maka salafus saleh itu kalau sholat menunjukkan gestur gemper jeung sieun ka Allah. Menunjukkan gestur yang takut gitu. Kalau kita kan Allah. Jadi kita aja posisi kita ini badan itu masih terlihat tegap. Padahal dalam sholat tunjukkan ketundukan. Makanya mata disuruh lihat ke bawah. Biar posisinya tunduk, biar gesturnya tunduk gitu. Tapi anu kaluhur. Anu malawong gitu kan aya tidak tunduk. Nah, salafus saleh itu mengajarkan kepada kita yahabunar rahman. Ketika sholat hadirkan. Kalau hati belum bisa, hadirkan badan kita itu gesturnya takut, gemper sieun. Karena kita berdiri di hadapan Allah SWT. Dalam hadis, ketika kalian sholat, kalian sedang ada di hadapan Allah yang maha rahman. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha agung. Rasakan itu. Kata Nabi, kalau kalian sedang sholat, kalian sedang ada di hadapan Allah. Rasakan kebesaran keagungan itu. Maka jangan bersiul ke depan, jangan bernapas ke depan, jangan membuang ludah ke depan. Kalaupun terpaksa ke arah kiri. Itu kan hadisnya satu paket itu kan. Jadi Allah benar-benar ada di hadapan kita ketika kita sholat. Napak bersiul ke depan nggak boleh. Busok itu ludah ke depan nggak boleh. Apalagi dahak, apalagi lain sebagainya. Tapi ke pinggir. Saking terhormatnya arah depan ketika sholat. Ketika sholat. Kalau kita kiaskan ke larangan bersiul dan bernapas ke arah depan, saya pikir batuk pun nggak boleh ke arah depan. Lagi sholat, ke pinggir. Batuk. Ya, batuk itu kan mirip dengan hembusan dan ini ke kiri. Bersin juga, ke pinggir. Ya. Makanya bagi orang yang sedang terkena batuk atau bersin, ya harus dimasker supaya orang pinggirnya itu, gigirnya itu, ketika dia batuk bersin merasa aman. Oh, pakai masker aman kan begitu. Atau pakai selendang ini. Nah itu. Jangan sampai ketika sholat itu suara mulutnya itu kemana-mana gitu. Ganggu batuk, baik dengan batuknya, dengan dahaknya, dengan siulnya, dengan ngeluhnya. Capek nate diungkapkan gitu dalam bentuk suara, itu nggak adab dalam sholat itu.
Kalau sholat lain. Kalau Ya. sholat syirik, Sholat syirik ya boleh tapi jangan berlebihan. Kata Imam Malik kalau sholat syirik berlebihan batal sholat. Jangan berlebihan. Sedih, berderai air mata, nah itu boleh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW apabila mendengar ayat surga, Nabi itu berderai air mata, rindu ke surga dan meminta surga dulu. Kalau beliau membaca ayat neraka, beliau diam dulu, berderai air mata beliau meminta dijauhkan dari neraka. Di kita ya kan mungkin nggak paham Quran ya, mau dimaklumi. Kadang ada imam baca ayat-ayat talak, nangis dia. Kenapa nangis? Karena kamu belum nikah. Ya saya mah nangis karena lantunan suaranya aja bagus. Gitu. Nah itu kurang tepat gitu. Ayat-ayat jihad harusnya semangat gitu, nangis dia. Kenapa kamu nangis? Paham nggak maknanya? Enggak. Terus kenapa nangis? Suaranya bagus. Nah, nangis karena suara. Tapi sebagai latihan nggak apa-apa. saya sering dengar orang sholat ganti ya. Ya. Suaranya bagus. Iya, nangis karena suara itu bagus, tapi lebih afdol lagi nangis karena paham. Paham kan paham. Ayah deh nangis saking teu pahamna ceurik aya teh. Jadi nangis yang paling afdol itu nangis karena paham. Saya pernah melihat di beberapa masjid imamnya baca ayat-ayat tolak, ayat-ayat cerai, dia menangis. Iya. Nikah aja belum, masih remaja kan, lebih semangat itu. Ayat-ayat jihad, dan segala macam. Ayat jual beli. Ini orang ingat hutang atau gimana nangis tuh gitu. Ayat jual beli disuruh nulis transaksi itu nangis dia. Oh mungkin punya hutang gitu. Jadi kata Umar kalau kamu belum bisa nangis ketika baca Quran, latihan nangis. Kata Umar, latihan nangis. Jadi konteks tadi menangis karena lantunan ayat dan suara bagus itu bagian dari latihan nangis yang sebenarnya. Anjurannya nangis itu ketika ada di ayat surga atau di ayat neraka. Anjurannya itu nangis. Dan ketika menunjukkan kelemahan dan kekurangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua titik bacaan Quran kita menangis karena ada yang tidak maknanya tidak mengarahkan kepada menangis itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadan lakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.